Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang menyaksikan kajian subuh ini melalui streaming bahwa saya menyampaikan tausiah ini di Masjid Namira Lamongan, bukan di Masjidil Haram. Itu perlu dijelaskan dari awal, karena mereka kan melihatnya tidak langsung, melihat belakang. Ini Ustadz Somad apa membelakangi kiblat ini, apalagi yang memang melihat ceramah bukan mau mencari hidayah, tapi mau mencari-cari kesalahan. Ini kira-kira apa kekeliruan Ustadz ini? Banyak, itu lagi tren sekarang. Alhamdulillah. Biasanya saya ceramah di pengajian yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, sampai-sampai Bapak Wakil Rakyat atau yang mewakili. Tapi di Lamongan semuanya hadir. Bapak Fadli SHMH, Bupati Lamongan hadir, Bapak Kapolres hadir, Bapak Dandim hadir, Bapak Ketua DPRD hadir, semua hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak, semuanya hadir. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang paling dimuliakan tentu Bapak Ketua Yayasan Masjid Namirah Lamongan, yaitu Bapak Helmi. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kampungnya Helmi itu artinya my dream, mimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka hidup ini kita mesti bermimpi. Sekarang orang bisa melihat wajah kita melalui gadget. Ceramahnya di Lamongan, yang nonton di Sydney, Australia. Kok iso? Ini semua berawal dari mimpi. Orang dulu mimpi bisa melihat wajah orang nun jauh di sana melalui mangkok putih yang diisi air. Dibacain mantra-mantra. Begitu disabur bunga dengan mantra, langsung melihat. Wis ketok apa ora? Itu awalnya. Lalu orang barat menangkap itu, orang Korea melihat itu, akhirnya mereka mewujudkan secara nyata, lahirlah namanya Samsung. Touch screen, touch sentuh, screen layar, layar disentuh keluar gambar. Itu juga berawal dari mimpi. Orang yang pergi ke rumah makan mau beli makanan, dia sentuh dari luar kaca kan, rendang, sambal teri, lele Lamongan. Akhirnya muncul, semua berawal dari mimpi. Maka bermimpilah seorang hamba Allah mendirikan masjid, tapi menyangka jamaahnya enggak banyak, kapasitasnya 600 aja. Ternyata meledak itu masjid. Jamaahnya tidak tertampung. Akhirnya dibuat lagi masjid lebih besar, 2.500. Ternyata yang datang 10.000. Kalau enggak percaya, hitung sendiri. Nanti berdiri di depan pintu gerbang, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitulah rupanya kalau sudah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan. Saya benar-benar senang di masjid ini. Mengapa?
Tidak tahu mengapa, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas terasa di sini khusyuk, hati kita tenang, serasa sedang. Biasa kalau di depan Ka'bah itu sholat kan diusir polisi. Roh, haji. Di sini malah sholat sama polisi. Tenang. Adem, ayem. Tadi malam kami sampai ke sini jam 12. Jam 12 malam dari Sidogiri, hari ulang tahun pesantren Sidogiri yang ke-281. Sampai kemari saya heran, loh kok masjidnya ramai? Jam 12 malam masjid ramai, sholat apa? Jangan-jangan aliran sesat ini. Ada apa ini jamaah? Turu Pak Ustadz. Iktikaf ternyata jamaah tadi malam. Indahnya di Masjid Namirah Lamongan, telentangnya pun ingat Allah. Kenapa? Melihat tulisan di atas. Allah. Banyak hal-hal menyenangkan di masjid ini. Di antaranya, sholat di Masjid Namirah Lamongan, sopnya tidak putus. Kenapa? Karena nggak ada tiangnya. Kadang saya ceramah di masjid itu, cantik masjidnya dari luar, tapi begitu di dalam, lebih banyak tiang daripada orang. Ini unik, orangnya banyak, tiangnya nggak ada sama sekali. Gimana membuat masjid sebesar ini nggak pakai tiang? Itu bukan urusan ustadz. Serahkan saja pada insinyur arsitek bangunan. Jadi ke depan saya himbau kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia, di Asia Tenggara, kalau mau bikin masjid nggak pakai tiang, datanglah ke Lamongan. Tanya gimana caranya. Masjid ini lagi menyenangkan, banyak jamaah yang tidak bisa masuk ke dalam, tidak perlu masuk, di luar saja, tapi tetap tidak perlu pakai layar. Ada masjid-masjid itu, jamaah yang di luar ingin ngelihat ustadz, mesti pakai layar. Di sini nggak perlu. Kenapa? Karena langsung ada kaca-kaca keliling, tembus pandang. Jadi yang di luar, yang terlambat hadir, atau memang sudah kepenuhan, maka dia bisa lihat dari luar. Saya faham, kalian yang dari luar melihat saya di dalam ini seperti melihat ikan mas koki di akuarium. Tapi jangan lupa, kami juga melihat kalian yang di luar seperti itu. Kaca-kaca yang tebal, indah, luar biasa. Yang membuat saya nyaman ceramah di masjid ini, ruangannya besar tapi suara jelas. Kadang pengalaman ustadz, kalau sudah masjid itu besar, suara menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ngangguk semua. Selesai acara, apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Buh apa itu? Ngomong apa itu Ustadz? Kok sampean ngangguk? Ya ngangguk aja, apa salahnya? Tapi suara saya jelas kan? Kadang ada juga model mikrofon yang ceramah dengar jelas, yang dengar nggak jelas. Tapi hari ini luar biasa. Ini penting ke depan. Karena judulnya adalah masjidnya makmur, umatnya akur, negerinya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Mentang-mentang saya dari Riau, Melayu, dibuat judulnya seperti berpantun. Masjidnya mesti makmur. Karena kalau tidak, semuanya. Kadang orang sudah mau ke masjid, tapi khusyuknya hilang. Kenapa? Karpetnya bau. Di sini karpetnya nyaman. Ingin sujud berlama-lama. Seperti bantal. Kadang ada kita sholat di masjid, nahan napas. Allahu Akbar. Imam bangun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum Alhamdulillah. Ini tidak makmur. Kadang kita pengalaman sholat di masjid-masjid dalam perjalanan musafir, begitu mampir ke masjid,
Ya, auzubillah. Imam yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih banyak batuknya dari ayat. Alhamdulillah. Imam kita semuanya nyaman. Hampir tidak ada yang tidak nyaman. Satu-satunya yang membuat saya tidak nyaman di sini hanya satu. Mimbarnya tembus pandang. Nana tahu ada yang gatal di Garut. Jamaah ngelihat. Itu perlu diberitahu kepada penceramah. Kadang ada ustadz yang pakai cincin kan mau jamaah sekalian. Ketahuan kalau di masjid ini. Pokoknya mesti hati-hati betul. Nah, selanjutnya apa? Setelah masjidnya makmur, apalagi apa meneh? Rakyatnya mesti akur. Jangan rebut-rebutan masjid. Ini ada orang yang ingin mengambil masjid sehingga diklaim tidak boleh diisi orang lain. Saya berbeda dengan imam masjid ini. Saya bermazhab Syafi'i. Kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bismillahnya enggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi imamnya tidak menyalahkan saya. Dan mereka tahu Abdul Somad ini bermazhab Syafi'i. Tapi mereka tidak. Yang boleh ceramah kemari hanya yang seperti imam sini saja. Tidak. Saya berbeda 100 derajat dengan imam yang tadi. Berbeda. Saya pakai peci hitam, beliau pakai peci putih. Saya pakai baju putih, beliau pakai baju hitam. Saya pakai sarung, beliau pakai jubah. Hampir tidak ada kesamaan sama sekali. Beliau berjenggot, saya belum tumbuh. Tapi beliau tidak pernah permasalahkan itu. Ketika panitia mau mengundang Yayasan Masjid Namirul Lamongan, siapa yang akan kita undang nanti hari Ahad subuh tausiah? Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak lihat dulu bagaimana. Dia pakai peci apa pakai topi putih? Dia pakai jubah apa sarungan? Ini dari kalangan mana? Apakah NU, Muhammadiyah, apakah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, apakah Al-Jamiyatul Wasliyah, apakah dari mana? Mereka tidak lihat itu. Yang mereka lihat masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dilihat. Selama masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sukunya tidak dilihat. Ini sukunya dari mana? Dari Riau. Riau itu di mana? Apa masih Indonesia? Masih di Sumatera. Sukunya apa? Melayu. Loh, Melayu itu kan sing lari Melayu. Ora, kidolan apa Melayu? Tidak dilihat dari mana. Yang penting dia masih satu, sama-sama. Arah kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya sama. La ilaha illa ana fa'budni. Umatnya sama. Ini umat yang satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Maka masjidnya makmur, umatnya akur. Tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan di antara kita. Alhamdulillah hadir di sini senior-senior, kakak-kakak kelas, syekh-syekh, guru-guru saya. Al-Mukarram Ustaz Zuhal, Al-Mukarram Ustaz Syihab. Beliau, mereka ini adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Jangan heran kalau saya ceramah melihat ke depan saja. Mengapa tidak melihat ke samping? Soalnya kalau saya lihat Ustaz Syihab, bahan saya hilang. Saya sangka tadi ketika masih gelap yang di luar itu motor, rupanya orang. Masya Allah. Sekarang sudah terang, kelihatan. Tadi saya lihat, saya sangka helm-helm putih semua. Mohon maaf.